Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sedulurku dan sahabat-sahabatku semua Jakarta Flasher. Bagaimana lur kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan alhamdulillah saya kedatangan handphone Blacksack yang pertama ya. Wah, ini mantep ya, HP gaming ya. Ini kerusakannya tombol volumenya, tombol volume naiknya mencet-mencet sendiri ya, ini adalah seperti ini. Ini tidak dipencet tapi terus naik sendiri. Minta diperbaiki dan sekalian diganti baterainya ya lur. Dan untuk pembongkaran mesinnya lewat LCD ya, untuk Blacksack 1, 2, 3 dan rumit. Hati-hati ya lur untuk teman-teman yang dapat kerjaan seperti ini, contohnya HP-HP Blacksack ya. Karena ini salah sedikit nombok ya lur. Sepele karena benerin volume bisa nombok LCD ya nih. LCD-nya harganya hampir 2 juta, 1.500.000 lah paling murah. Antara 1.500.000 sampai 2 juta ya untuk Blacksack 1, 2, 3. Ya ngeri ya lur, sering ngeri sedap ini ya LCD-nya. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Untuk pelepasannya bisa menggunakan blower, dikit-dikit dipanasin, kalau enggak pakai aspirator, dipanasin dulu baru di black pakai mika seperti ini. Ini saya pakai mika bekas temper glass ya, pelan-pelan saja. Pelan-pelan dari sudut satu ke sudut satunya, pinggir ini. Dan hati-hati ya, kita menggunakan ilmu feeling ini ya. Feeling pelan-pelan aja, jangan sampai LCD-nya rusak. Ini konsumennya, ini langganan saya, sering datang ke saya. Ini minta diganti baterainya karena udah kembung. Karena tadi LCD-nya ngangkat sedikit ya di bagian kanan. Jadi menandakan ini baterainya kembung dan sekalian minta digantikan volumenya ya. Dan ini prosesnya hati-hati. Ini setelah terbuka sedikit seperti ini, pelan-pelan ya lho. Saya lanjutkan dengan mika lagi pelan-pelan. Nah, setelah terbuka seperti ini jangan langsung ditekuk ya, nanti bisa patah bagian bawahnya ya. Untuk prosesnya pelan-pelan ya lur. Kalau salah kita bisa nombok ya. Ini LCD-nya mahal ya. Jangan terburu-buru, panaskan lagi di bagian sisi bagian bawah yang belum terlepas lemnya. Kita panaskan lagi sambil kita masukkan mika pelan-pelan seperti ini biar lemnya terlepas dari frame-nya. Ribet banget ya lur. Ini kalau nggak hati-hati nombok ya, makanya nih diperlukan konsentrasi penuh ya. Pelan-pelan asal pasti. Jadi untuk teman-teman yang mau mengganti baterai untuk Blacksack 1, 2, 3 harap pelan-pelan ya. Ya karena ya resikonya seperti ini. Masih belum terlepas juga ya lem di bagian bawahnya, ini ribet banget ini. Enak Blacksack 2 ya, tidak ada tombol ya. Ini Blacksack 1 ada tombol malah bikin ribet ya. Dan alhamdulillah ini sudah terlepas di bagian bawahnya. Ini lemnya sudah saya lepas semua, tinggal kita buka LCD-nya ya. Fleksibel LCD-nya ini ada baut 2. Ditutup dengan besi terus dibaut. Nah, seperti ini terus baru kita buka LCD-nya ya, lur. Alhamdulillah aman ya lur ya, semoga ini tidak rusak. Nanti aja ya lur ngetesnya lur. Terus langkah selanjutnya akan saya bongkar semua ya, karena ini mau saya ganti baterai, terus saya ganti volumenya juga, volume up-nya, volume plus up-nya mencet-mencet sendiri. Ini akan saya ganti. Kita bongkar dulu baut-baut di mesinnya untuk membuka penutup mesinnya ini. Jadi kalau kasus seperti ini emang yang diperlukan bukan keahlian ya. Ini banyak kan yang diperlukan adalah kesabarannya ya lor. Ini kalau nggak sabar ngerjain ya habis lah ya. Habis nombok ini. Makanya ini yang diperlukan ya keahlian perlu, tapi kesabarannya lebih perlu ya untuk tipe-tipe LCD seperti ini. Tipe-tipe HP seperti Blacksack ini ya. Pelan-pelan. Yang penting selamat ya lor. Selamat, tidak ada kendala, LCD-nya masih utuh.
Masalahnya ini LCD-nya mahal ya. Kalau LCD-nya harganya 300 atau 400 masih mending ya. Ini LCD-nya mahalnya nggak kira-kira ya lur, kalau Black Shark kayak gini ya, di atas 1.500.000. Dan ini sudah terbuka tutup mesinnya, tinggal saya cabut baterai, cabut mesin, lalu saya ganti baterai, dan lalu saya ganti fleksibel up-nya ya, volumenya bagian up akan saya ganti. Karena fleksibelnya saya tidak ada, kan saya ganti tombolnya aja ya, pakai spare part pengganti. Kalau ada sepaket sama fleksibelnya ganti sepaket, kalau nggak ada bisa diganti tombolnya doang ya. Dan walaupun dilihatnya gampang, ini rumit juga ya Black Shark ini. Tapi untuk Black Shark 1 ini dalemannya tidak terlalu rumit baut-bautnya. Yang agak rumit Black Shark 2 ya. Black Shark 2 sama 3 ini bautnya banyak banget, ribet. Tapi untuk Black Shark 1 ini agak mudah untuk bongkar melepas mesin dari frame-nya. Dan ini sudah mulai saya lepas baterainya. Dan di sini saya coba jasa pasang baterai ya lor. Aduh ngantuk lor. Baterainya yang punya ini bawa sendiri, minta dipasangin ke saya, dan sekalian minta dibandingkan tombol volume up-nya. Nana nena nena nino 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 nena nino. Dan ini baterainya udah saya siapkan, saya cek dulu ukurannya sama. Karena ini baterainya tidak ori ya, kadang ukurannya berbeda. Dan sebelum saya gantikan baterai, ini akan saya lepas dulu fleksibel volumenya, karena mau sekalian saya ganti pelan-pelan, jangan sampai robek, karena ini saya tidak punya pengganti fleksibelnya ya. Dan ini akan saya akalin, saya ganti tombol di fleksibelnya saja. Nah, seperti ini, dilepas saya akan ganti dengan tombol universal yang sama, yang ukurannya sama, yang besarnya sama. Untuk cara penggantiannya cukup mudah ya, dengan kita tambahkan fluk di tombolnya, terus kita buka menggunakan, lepas menggunakan ini ya, solder. Nah, seperti ini langsung terlepas. Kita rapikan dulu kaki-kakinya, kaki-kaki tombolnya, baru saya akan mencarikan penggantinya ini. Saya cek dulu yang sama dengan dia. Ntar dulu ya lur, banyak ya lur, ada modelnya, ada banyak. Ini saya cek dulu apa sama. Ini salah, ini yang buat Oppo, dan ini mungkin ini yang buat Xiaomi nih, hampir yang universal Xiaomi. Kalau tidak punya tombol baru, bisa menggunakan kanibalan juga ya, dari tombol-tombol bekas Xiaomi atau Oppo yang sama. Jadi jangan bingung kalau rusak, banyak kan nggak mau ribet diganti fleksibel, tapi bisa diakalin seperti ini ya, diganti tombolnya saja, terus kita pasangkan tombol baru, terus kita rekatkan lagi menggunakan solder ya, otomatis akan menyatu dengan sendiri seperti ini. Kita cek kaki-kakinya apakah sudah menyatu sempurna. Kalau belum, kita solder lagi pelan-pelan, tapi kalau sekiranya cukup, langsung kita rakit lagi ya lor. Ini sudah saya ganti tombolnya, terus saya pasang lagi, terus saya rakit ulang ya, dan baterainya saya ganti baru, dan selesai ya. Dan alhamdulillah untuk di sini deg-degannya sudah aman, karena ketika pelepasan LCD deg-degannya aduh lumayan juga ya loh. dah. Dan ketika dulu nih, sambil cerita sedikit pengalaman, ketika mengalami kasus-kasus seperti ini, LCD yang dibuka dari atas seperti ini, baru kelihatan mesinnya. Saya dulu juga nggak berani ya loh, mesti takutnya otaknya ini isinya gagal dan nombok ya. Dan setelah mencoba dan mencoba,
dan akhirnya sudah terbiasa ya lur. Yang penting sabar intinya untuk melepas LCD di tipe-tipe HP hampir-hampir mirip seperti BlackShark ini, untuk mengganti konektor, mengganti volume, tombol, dan lain sebagainya harus lewat LCD seperti ini ya. Emang rentan nombok ya sepertinya ya kalau tidak sabar. Tapi kalau teman-teman emang belum berani ya jangan diterima ya, jangan dipaksa ya. Mending di cancel aja, dikasihkan orangnya lagi, minta biar dipasang ke tempat lain ya kalau teman-teman belum berani. Tapi kalau teman-teman emang berani resikonya nombok ya silahkan dipasang. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Saya rapikan lagi, saya tutup mesinnya, baterainya sudah saya ganti baru, tombolnya baru, dan sekarang tinggal perakitan LCD-nya. Kita pasangkan lagi LCD-nya, kita bautkan lagi, dan alhamdulillah selesai ya lor. Alhamdulillah cuannya ini lumayan ya, tidak sedikit untuk biayanya, dan alhamdulillah lah bisa buat beli minyak goreng. Dan ini selesai ya lor, tinggal saya bersihkan dan coba saya tes dulu di cas. Ini sambil saya bersihkan, alhamdulillah baterainya ngisi 55% baterai barunya. Dan ini coba saya nyalakan handphonenya sambil saya bersihkan sisa-sisa lemnya tadi. Dan alhamdulillah ya kalau udah di akhir pengerjaan seperti ini hati bahagia karena sukses. Dan ini tombolnya saya cek normal, tidak gerak-gerak sendiri ke atas tombol volumenya.